Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari elementorkit.net. Dan di kesempatan kali ini kita akan demokan tutorial cara untuk membuat bikin ucapan lebaran digital supaya lebih personal. Maksudnya di sini adalah kita bisa menambahkan custom nama seseorang yang mau kita kirimkan ucapan lebarannya. Contohnya adalah yang seperti ini. Pada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dan di bagian sini nama tamu atau nama seseorang ini tentunya akan menjadikan ucapan lebaran digital kita menjadi lebih personal. Dan ketika dia klik di bagian tombol buka ucapan, di bagian sini akan terbuka bagian ucapan lebaran digital yang mau kita kirimkan. Dan jadi juga bisa nanti kita hubungkan ke bagian sini untuk ucapannya dan juga di bagian sini nanti untuk ucapan dari kita yang bisa kita kirimkan ke kontak WhatsApp. Nah, sekarang untuk yang nama tamu tadi nama seseorang tadi itu juga bisa nanti kita generate yang seperti ini. Misalnya kita nah, jadi kan misalnya ada beberapa nama yang mau kita generate teksnya nanti bisa kita ganti, terus kita klik buat daftar tamunya dan kita copy linknya. Nah, ini misalnya kita bagikan ke orangnya, dia akan tampil lagi dengan nama tamu yang kita custom khusus untuk mereka, dan ini bisa kita share to WhatsApp, share to Facebook juga. Nah, seperti apa tutorialnya? Silahkan Anda tonton video berikut ini. Oke, jadi untuk membuat ucapan lebaran digital kita jadi lebih personal, itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Di antaranya adalah tampilan dari ucapan lebarannya sendiri. Kita di sini menggunakan versi L Ramadan yang pertama, di mana aneka ucapan lebaran ini bisa kita gunakan dan kita import secara langsung. Yang kedua, kita harus menggunakan widget invitation. Di mana widget invitation ini berguna untuk koper undangannya. Dan yang ketiga yaitu adalah bagian dari widget kirim kit yang juga tersedia di dalam Elementor Kit. Nah, jadi kita bikin yang seperti ini dulu Saya akan contohkan caranya. Pertama, kita bikin dulu ucapannya. Jadi misal kita bikin ucapan di bagian post kita klik add new, terus misalnya nah, ini nama orangnya lalu kita pilih kategorisnya, page attribute ada Elementor Canvas. Nah, di bagian permaling ini kita kasih nama orangnya saja supaya nanti lebih mudah untuk pengirimannya. Klik publish, lalu kita edit with Elementor. Nah, di bagian sini kita coba import untuk aneka template-nya. Nah, misalnya kita gunakan template yang ini saja, klik insert. Oke, nah, dan di bagian sini ini kan pakai widget khusus yang guestbook jadi ketika nanti ucapan lebarannya mau dikirimkan secara personal, maka yang ada namanya saja yang akan dikirimkan. Contoh misalnya pada bagian sini kita ganti dengan nama orangnya tadi, lalu comment by name, yes. Nah, lalu kita update. Nah, jadi ini untuk ucapan lebarannya kita preview, klik di bagian sini. Nah, ini hanya orang yang tamu undangan saja yang bisa memberikan ucapannya Nah, jadi pada bagian sini kita bisa kasih konfirmasi kehadiran, bisa tidak atau ini nggak usah. Nah, selanjutnya kita tambahkan widget invitation sebagai koper undangannya. Nah, yang bagian sini jadi koper ucapan lebarannya maksudnya seperti itu. Jadi kita ke bagian sini pakai yang L-Kit widget. Di bagian sini ada widget invitation. Jadi ada dua yaitu widget invitation yang biasa dan invitation yang full screen. Jadi nanti tampilannya full layar. Tapi dengan syarat kalau mau full screen itu harus ditambahkan juga widget audio MP3. Nah, jadi kalau pakai full screen harus ada widget audio MP3. Kalau mau invitation biasa itu nggak perlu pakai audio, juga dia nanti kebuka untuk kopernya. Oke. Nah, jadi kita tambahkan di bagian ini kan kita munculkan navigator Nah, bagian navigator sini tadi kita mau tambahkan dia di bawah script Nah, jadi kita klik di bagian sini, ambil bagian invitation, drag and drop saja ke bagian bawah sini. Oke, jadi dia muncul seperti ini. Nah, ini kalau memang mau nanti diklik aja buka undangannya, dia kebuka gitu Nah, untuk memunculkan lagi klik aja di bagian sini, kita misalnya munculkan fotonya dulu. Klik, ambil insert media Nah, ini kita terlalu besar. Nanti kita atur di bagian tab style. Sekarang kita atur di tab konten dulu. Nah, bagian sini nama yang
Nah, bisa aja seperti ini ya. Ini karena basicnya ini adalah invitation ya, khusus untuk undangan digital, tapi kita bisa terapkan di bagian ucapan lebaran. Nah, ini buka, ganti ikonnya, ganti envelope. Oke, lalu di bagian sini upload image bisa kita tambahkan misalnya yang ini saja atau yang lain, nggak apa-apa, nggak perlu ditambahkan juga nggak apa-apa sih sebenarnya di bagian khusus untuk back. Dan ini memang dia tidak tampil ya, karena dia akan tampil ketika kita sudah di update dan kita lihat previewnya. Nah, jadi ketika update dulu, lihat previewnya, nah maka ada kopernya ya tadi. Nah, jadi misalnya kopernya nggak ada, update aja, lihat di bagian previewnya ini nggak ada koper. Tapi di bagian sini misalnya terlalu besar ya, terlalu besar, dan ini nanti nutup tombol buka undangannya juga terlalu ke bawah. Nah, ini tinggal kita atur aja lagi di bagian tab style. Foto, ini bagian background dulu, background opacity, ini latar belakangnya ya. Misalnya kita mau dia warna agak merah atau orange yang seperti ini, terus nggak ada opacity, nah bisa aja seperti ini. Jadi tinggal nanti taruh aja misalnya ada mau gambar, ya tinggal kita klik insert media. Nah, bisa aja atur bagian sini center. Nah, terus bagian sini size-nya konten. Nah, ya atau misalnya cover full dia. Nah, lalu di bagian khusus untuk space ini jarak ya, jarak teks. Nah, lalu di bagian sini image-nya ambil 25% aja ya, supaya nggak terlalu menutup. Dan di bagian bawah ini juga tombol buka undangannya nggak terlalu ke bawah, karena dia nanti nggak bisa diklik untuk buka undangannya. Oke. Nah, lalu di bagian nama mempelai, ini nama yang ini tadi ya, ini kita bisa atur ganti misalnya. Nah, ini yang ini ukurannya 25, defaultnya 400. Oke. Lalu di bagian sini invitation name, ini baru nama tamunya nanti ya. Nah, nanti nama tamunya misalnya kita atur 20, terus warnanya misalnya warna orange, agak kemerahan. Oke, nah ini tombolnya ini kan ada garis ya di bagian button. Ini kita lihat aja border type solid dulu, lalu di bagian colornya ini ya, ini kita bisa hilangkan. Nah, jadi dia nggak ada garisnya. Kalau hover ini adalah tombol misal diarahkan. Jadi misal diarahkan dia akan berubah jadi merah. Nah, oke, kita update. Kita lihat. Nah, ya jadi ketika diarahkan dia bisa seperti ini. Nah, ini untuk advance ini hanya margin dan padding ya. Di bagian sini juga kita nggak terlalu ngatur ya, khusus untuk advance. Jadi konten dan style saja khusus untuk pengaturan di widget invitationnya. Oke. Nah, kalau sudah ya untuk pengaturan custom nama tamunya, kita harus ingat dulu nanti link yang akan kita bagikannya. Nah, jadi link akan kita bagikannya seperti ini ya. Ini nanti bisa aja nanti Anda gunakan, misalnya sebentar. Nah, jadi kan domain Anda misalnya ya, jadi misalnya nama link yang tadi misalnya. Nah, lalu yang harus Anda tambahkan adalah di bagian sini tambahkan tanda tanya terus to ya, baru sama dengan. Nah, namanya yang ini ya yang akan kita gunakan khusus untuk nama tamunya yang secara personal. Nah, jadi misalnya spasi tambahkan tanda plus. Nah, ya. Nah, jadi kita tambahkan yang ini. Nah, ini kita copy, letakkan di bagian sini. Ntar. Nah, maka dia akan berubah. Ya, oh ya, ini terlalu kecil. Misalnya kita tinggal kembali ke bagian sini, atur di bagian style, kasih invitation name-nya, misalnya rubah ke 25. Ganti fontnya, misalnya Times New Roman, ininya 500, update. Oke, ini coba kita refresh. Nah, ya. Nah, jadi bisa aja seperti ini. Misalnya kasih warna putih aja deh. Nah, kita coba refresh. Nah, ya. Nah, jadi ketika kita klik buka ucapan dan ini kita klik untuk ininya, dan ini sudah langsung terisi khusus untuk nama tamunya. Jadi ketika orang yang bukan nama tamunya ini dia nggak bisa kirimkan ucapannya. Ya. Nah, tentunya dengan pengaturan custom nama tamu ini ya, ucapan lebaran digital kita jadi lebih personal.
ya. Nah, tentunya ini akan mempercantik lagi dan memperkaya tampilan dari ucapan lebaran yang akan kita kirimkan. Nah, selanjutnya kita bisa bikin ya bagian yang seperti ini, dan ini menggunakan widget khusus ya, yaitu widget kirim kit. Nah, jadi caranya misalnya pada bagian sini kita bikin post baru dulu. Ya, kita kembali, ini kita close aja dulu. Nah, ini kita kembali dashboard. Kita bikin pages, add new, misalnya kita tambah satu page ya. Nah, jadi pada bagian sini defaultnya kanvas. Nah, ini kirim aja misalnya. Lalu kita publish, edit with Elementor. Dan untuk mempermudah Anda, coba aja kita copy ya. Ini klik, ini kalau nggak bisa di tombol buka undangannya, di refresh aja ya. Pastikan diupdate dulu. Nah, ini klik, nah baru buka. Nah, ini misalnya kita copy aja, copy. Dan khusus untuk satu web bisa kita gunakan banyak ya untuk ucapannya. Nah, jadi misalnya pada bagian sini nah, ini kita delete saja. Ini delete saja, delete juga. Nah, ini kita pilih di bagian widget L-Kit khusus untuk yang kirim kit, tinggal drag and drop saja ke bagian sini. Oke, masuk. Nah, ini bisa aja kita ganti nanti teksnya ya, tapi gantinya di bagian publishnya. Jadi kita update dulu, kita preview. Nah, ini kan ada teksnya ya. Nah, nanti tinggal dihapus saja, lalu kita ketik ulang, sesuaikan, dan pastikan ada namanya. Jadi di bagian sini nama yang akan dicantumkan, terus bagian sini adalah link ya, link dari undangan yang ini tadi. Mana tadi undangannya? Yang ini ya. Nah, ini. Jadi kan link undangannya seperti ini. Ya. Nah, kalau domain Anda kan pakai domain sini terus nama klien yang ini. Ya, kalau localhost ini kan dia di localhost. Kalau Anda nanti pada bagian sini ini domain Anda dan ini nama dari linknya. Oke. Nah, selanjutnya ini kan udah tampil ya. Nah, ini untuk kirimkan undangannya, slugnya itu adalah tanda tanya, ID ya, lalu sama dengan. Nah, jadi kalau nama tamu tadi slugnya itu adalah to ya, sama dengan nama tamu. Kalau yang dikirim kit ini adalah ID untuk link undangannya atau link ucapan lebarannya. Nah, jadi pada bagian sini. Jadi misalnya linknya tadi adalah ZA yang ada bikin, maka di bagian sini tadi adalah ZA. Nah, jadi kita enter ya, supaya nanti linknya dia akan terisi. Jadi kalau sudah ini isikan nama tamunya, ganti kata pengantarnya ya. Yang penting ini sebagian sini ada shortcut link undangan dan khusus untuk namanya. Kalau sudah kita buat daftar tamu, nah dia akan muncul. Ya, kita bisa share to WhatsApp, dia akan membuka ke aplikasi WhatsApp ya. Nah, atau nanti misalnya kita juga bisa share to Facebook, dia akan mengirimkan ke bagian Facebook, copy link, atau kita copy kata pengantar. Maka kalau di copy kata pengantar ya dia akan terisi di bagian sini. Nah, tapi kalau yang copy link, jadi ketika kita klik di bagian sini buka halaman baru, nah ini sudah langsung terisi. Ya, jadi yang ini tadi di Elementor Kit, copy link, arahkan ke bagian sini, nah dia akan berubah. Ya, nah jadi cukup bikin ya dengan widget invitation khusus untuk kopernya dan juga widget kirim kit khusus untuk mengenerate ya bagian pengiriman khusus untuk ucapan lebaran digital Anda. Itu tentu akan mempermudah si kita ataupun nanti si klien ya untuk mengirimkan ucapan lebarannya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Elementor Kit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.